sayang kalau kita sudah komitmen memulai tapi Hmm. setengah-setengah. Nah, betul betul betul. Betul. Jadi Jadi bukan masalah seberapa cepat, oke, tetapi apa yang kita mulai harus selesai. luar biasa. Masih di Iya. tengah tengah Ini momen udah ya. Udah jenuh nih aku. Pernah nggak di titik itu? Dan bagaimana Mas Ajis bisa menyikapi itu semua? Oke, balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, bukan relung hati ya namanya. Kalau misalkan kita tidak menghadirkan hal-hal baru dan talent-talent baru dari berbagai kota dan berbagai background yang pastinya. Dan kali ini gue ditemenin sama, kita perkenalan sendiri aja ya kayaknya. Ini salah satu entrepreneur muda nih yang pasti teman-teman bakal pengen kenal lebih jauh nantinya ya kan. Oke, silakan diperkenalkan Mas. berat kalau entrepreneur mudanya. Oh iya iya iya. Amin dong Mas. Amin, amin. Amin. Nanti saya Amin. kepalanya besar, helm nggak bisa dipakai nanti. Waduh. Oh iya, bagi Ya, sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Aziz. oke. Latar belakang sekarang masih kuliah, Kuliah, lagi seminar proposal, seminar proposal. Oke, berarti persiapan tesis. persiapan tesis udah mau lulus ya berarti ya Mas ya. Iya, S2 ya Mas ya ini. S2 S2 untuk apa namanya? Bidang apa Mas? bidang psikologi. Oh, psikologi. Sama berarti ya. Oke. Sama. Sama psikologi. Tapi Weh, psikologiku masih ya masih taraf S1 sih masih ya. nyambung berarti nanti. Nyambung, nyambung harusnya. Tapi Kalau kita nggak akan bahas psikologi hari ini. oh iya jangan dong. Tapi nggak apa-apa Mas, sedikit banyak untuk psikologi itu karena kalau misalkan kita tahu kalau misalkan Banyuwangi ya itu bisa Iya. melukai tanpa menyentuh. Ya kan? Katanya kan kayak gitu. Kalau psikologi, Psikologi kita bisa mengenal lebih jauh tanpa harus kenal dekat. Kita bisa tahu karakter seseorang tanpa harus kenal lebih jauh lah intinya gitu. Kalau kalian penasaran teman-teman semua ya bisa dicoba lah, bisa dicoba. bisa dicobanya. Bisa dicobanya dengan Kenalan atau kenalan maksudnya ya kan. Kalau kenal lebih jauh bahaya nanti ya. Tapi kalau ada yang ini nggak apa-apa sih gitu. Oke, Mas cukup Aziz. ya. Selain apa namanya aktivitas di kampus dan juga aktivitas yang lain kegiatan Mas Aziz, apa sih sebenarnya kesibukan Mas Aziz yang selama ini apa namanya Mas Aziz tekunin itu? Untuk yang saya tekunin, Hmm. saya suka berorganisasi. Oke, sama sih Mas, betul. Jadi ketika saya dulu awal di Surabaya, Hmm. tentunya melanjutkan melanjutkan Tadi ya. studi Hmm. ya, setelah saya SMA mondok tuh saya Hmm. ingin mengembangkan lagi. Ketika kuliah, Hmm. saya berpikir kalau jauh-jauh ke kota itu kalau hanya cari sertifikat ijazah itu sayang. Sayang, Saya betul. harus cari Sayang nilai banget. lebih. Hmm. Lebih-lebih itu pulang sukses. Amin, Ya, jadi amin. bukan cari ijazah pulang bawa titel tapi cari yang lebih. Tapi teman saya juga ada Mas kayak gitu. Jauh-jauh merantau kuliah pulang bawa cewek maksudnya dikenalin orang tua maksudnya gitu. Ada Bonus, lagi. itu bonus, Itu tapi bonus. bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Kan setiap orang beda-beda nih, ya kan? Oke, nah Hmm. ketika saya berkuliah itu banyak hal yang ingin saya dapatkan. Akhirnya saya ikut organisasi kayak gitu. Hmm. Nah, di perjalanan saya berkuliah itu saya ingin menghasilkan di mana karakter saya ini masih bisa dapat perkembangan ya, Hmm. seperti mungkin ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru. Betul. Saya juga pengen dapat income. Oh iya, pastinya kayak gitu. Pasti, Hmm. karena saya sadar untuk mendapatkan income itu nggak harus nunggu kita waktunya misalnya habis kuliah. Iya, jadi nggak perlu nunggu Nggak setelah perlu, kita lulus. betul kayak gitu, Hmm. karena waktu itu mahal. Gitu. Jadi Ya, waktu masih kuliah time itu, is money. nah di perjalanan itu, di proses itu, momen itu tuh saya berpikir apa yang bisa saya Kita lakukan. kerjakan yang tidak mengganggu tujuan utama saya kuliah, Kuliah. tapi masih bisa hasil kayak Betul. gitu. Akhirnya saya ibaratkan ada satu momen dikenalkan sama sahabat ya. Hmm. Kebetulan juga kenapa saya bilang sahabat itu, kita teman benar-benar dekat di pondok. Setelah itu kuliah bareng. Hmm. Dia punya satu ide pekerjaan atau ide bisnis lebih tepatnya. Akhirnya Oke. saya dikenalkan, saya pertimbangkan, saya ikut. Saya percayanya gini, nggak mungkin teman dekat saya ini
mengajak mengajak hal yang Merugikan, betul. Akhirnya saya ikut. Oke. Sampai ada momen di mana kalau saat ini mungkin hitungan tahun lumayan lah, dari S1 sampai sekarang saya S2. Sekarang saya tinggal maintenance dari yang saya mulai kemarin. Oke. Kayak gitu. Tinggal berbenah aja berarti. Merawat aja. Tapi juga melakukan hal-hal yang dulu. Oke. Ibarat berarti intinya kemarin sudah menanam padi, sekarang tinggal panennya. Betul. Kalau itu di petani. Apapun sebenarnya seperti itu. Iya. Apa yang kita tuai ya berarti ya. Menanam, merawat, akhirnya memanen. Iya, insya Allah kayak gitu. Dan setelah merawat, memanen, itu kita harus bagaimana kita menjaga dan mengembangkan. Semakin banyak perkembangan itu, semakin banyak juga panen yang kita hasilkan nantinya. Bener nggak sih, Mas? Betul. Nah, di situ itu yang sedang mungkin nggak ada habisnya untuk kita selalu belajar gimana caranya apa yang sudah kita mulai ini makin berkembang. Betul. Karena kalau kita stagnan seperti berkayu sepeda. Jadi kalau kita punya bisnis, kalau kita ini seperti main sepeda nggak bisa stagnan. Kalau stagnan pasti akan rubuh. Berarti ya harus mau jalan terus. Iya. Kan harus terus berevaluasi dan terus melaju. Itu akhirnya kesibukan saya. Nah, cuman di saat-saat ini untuk waktu. Jadi karena saya juga nggak begitu kayak profesi yang di kantor. Jadi waktunya lebih fleksibel. Jadi waktu di semester sekarang ini waktunya mulai saya alokasikan banyak di akademisi saya. Untuk menyelesaikan tujuan berarti. Iya, betul. Karena sayang kalau kita sudah komitmen memulai tapi setengah-setengah. Nah, betul. Jadi bukan masalah seberapa cepat. Oke. Tetapi apa yang kita mulai harus selesai. Luar biasa. Masih di tengah momen ya, sudah ada quotes yang bagus. Ya. Jadi bukan berarti kita lambat ya kan. Yang penting hasilnya pasti. Ya. Seperti siput berarti ya, Mas ya. Iya. Lambat tapi kalau nggak berhenti sampai, betul. Walaupun cepat tapi kalau tidak ada tujuan nggak akan sampai. Luar biasa. Udah di close aja ya sampai sini ya kayaknya. Udah banyak segmennya. Enggak. Oke. Kalau saya berbicara soal ini. Oke, ini kan sama-sama psikolog ya, Mas ya. Oh iya. Kita ngomongnya sama-sama psikolog. Background saya kan juga lama di HRD SR. SR. Oke. Nah, apa yang membuat Mas Aziz bisa percaya dan juga terjun di dunia bisnis yang Mas Aziz jalani sekarang ke temennya Mas dengan nilai yang mungkin dulu ya lumayan kan? Apa tuh? Komitmen nggak? Komitmen. Maksudnya dari pertanyaan itu apa yang membuat saya komitmen di apa yang saya geluti sekarang ya? Betul. Dan apa yang membuat Mas Aziz percaya itu tadi selain temanku nggak mungkin mengarahkan aku ke hal yang salah atau merugikan gitu kan. Banyak sekarang kan ya yang teman juga banyak yang mengarahkan yang itu kan. Kita harus benar-benar memfilter siapa yang teman-teman yang baik dan teman-teman yang tidak baik atau yang mengarahkan kita pada hal yang kurang begitu baik kan, seperti itu. Nah, apa yang membuat Mas Aziz itu akhirnya memutuskan untuk trust sama teman saya itu? Jadi kuncinya adalah yakin. Tapi atas dasar keyakinan itu bukan asal yakin, bukan taklid buta, tetapi saya punya mindset sendiri bahwa kalaupun ajakan teman saya itu tidak maksimal, bahasanya itu saya tidak berhasil, dari kegagalan itu juga itu ada pembelajaran gitu. Jadi saya tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Betul, lebih ke situ sebenarnya. Poinnya di situ. Betul. Apapun itu. Jadi bukan karena ini kayaknya number one yang lain, ini bukan. Tetapi mindset saya sendiri ya apapun itu bagus sebenarnya. Untuk kita berani mencoba. Betul. Akhirnya saya pun trust, ya udah saya ikut. Apalagi nanti kan saya berpikirnya ketika diajak sama orang dekat ya, artinya kita sudah ada jalinan komunikasi dan sudah tahu karakter. Betul. Nah, berarti nanti kita tidak perlu memulai dari adaptasi sama orang baru. Kayak gitu. Akhirnya itu. Akhirnya masuk sampai dengan sekarang. Dan kita makin dekat. Alhamdulillah.
luar biasa memang. Kayak gitu, nambah silaturahmi. Iya. Nah, kemudian nih Mas, kalau kita ngobrol terkait bisnis ya kan tadi apa yang kita geluti sekarang itu adalah suatu keyakinan kita, ya kan? Yang menjadi keyakinan kita, ya itu yang akan yang kita akan menuai ya, mendapatkan hasilnya itu, ya kan? Bener kan? Betul. Nah, kemudian ada nggak target Mas Ajis pada saat awal dulu sampai dengan sekarang? Itu pasti setiap orang punya target dan juga planning ya untuk mereka tidak keluar jalur. Nah, apa yang menjadi planning dulu itu sampai dengan mencapai di titik sekarang itu? Pasti titik jenuh pasti kan? Oke. Nah, itu. Pasti. Awalnya dulu saya nggak yang punya katakanlah endurance bertahan. Arah mungkin lebih ke apa ya, karena circle yang mengarahkan, membimbing kayak gitu. Nah, tetapi menarik sekali ketika saya bisa bertahan sekarang dan mungkin apa yang saya target itu tercapai. Bahkan ada satu momen dulu ketika saya baru memulai itu ada apa, ibaratkan training awal. Di situ ada momen training awal itu pasti kita di brainstorming, ibarat kita di paradigma kita ditata yang betul itu seperti, akhirnya ada satu momen untuk menulis target dari hal kecil, menengah sama sedang. Mungkin dulu ya hanya sebatas apa, imajinasi kayak itu. Tapi dari hal kecil itu masya Allahnya itu saya buka ya 3 tahun 4 tahun yang lalu, hal-hal kecil ya bahkan menengah sama besar itu kecapai. Jadi kekuatan dari kita berani untuk bermimpi itu tadi, target minimal target dari apa yang kita impikan kayak gitu teman-teman. Nah, dari perjalanan itu kan prosesnya pasti lama ya sampai saya bisa mengenal Mas Ajis yang sekarang, ya kan? Cukup lama ya, mungkin kalau dibilang aku udah tahu pada saat sekarang, ya kan? Nah, pada saat prosesnya kan aku juga belum tahu tuh pada saat dulu. Mungkin kalau sekarang kan udah tahu nih. Nah, ada titik jenuh nggak? Ada momen titik aku nggak mau jalan bisnis lain nih. Kayaknya ini udah jenuh nih aku. Pernah nggak di titik itu? Dan bagaimana Mas Ajis bisa menyikapi itu semua? Kalau dari versinya Mas Ajis nih. Pernahnya pasti pernah. Pasti pernah. Tapi bukan yang apa? Sampai meninggalkan. Kayak gitu, sampai meninggalkan. Ada faktor-faktor yang membuat saya terus di tracknya, jadi masih di jalurnya itu ya karena saya mungkin bersama rekan. Ketika saya sudah mulai hilang arah kayak gitu, saya punya orang yang berpengalaman, ya katakanlah senior saya datangnya pasti ke situ karena itu sumber dari solusi apa yang saya bingung ya, daripada pikir sendiri terus ambil keputusan yang salah. Lebih baik saya mendekati itu tadi, sumber solusi kayak gitu. Jadi ketika kita tidak menemukan jawaban, ya kita nggak jangan sendiri. Gitu. Akhirnya ya itu saya punya sistem coping, tahu ibaratkan masalahnya di mana, harus apa. Yang saya tahu saya harus mendekat sama orang yang kira-kira punya solusinya. Iya betul. Seperti itu harus. Dia yang pernah punya pengalaman dan dia yang tahu bagaimana menyikapi sebuah masalah tersebut. Iya gitu. Betul. Karena dia juga pernah mengalami. Pastinya kayak gitu. Nah, karena posisinya di atas kita kan pastinya. Jadi saya belajar hal yang sudah dilakukan. Bukan saya punya ide sendiri yang kemungkinan valid tidaknya. Saya juga nggak tahu, kalau keputusan sendiri kan itu asumsi. Saya nanti kesini belum tentu betul. Lebih baik saya ke senior saya, seperti itu. Jadi kayak belajar pengalaman itu nggak harus kita alami. Iya. Dan orang lain yang ngalamin. Cukup kita intisarinya apa. Iya. Apa yang harus kita jalankan, bagaimana beliau memberikan contoh atau memberikan solusi. Betul di situ. Oke, itu versi Mas Ajis untuk menyikapi sebuah masalah yang dimana masa-masa sudah jenuh ya kan, jenuh. Setiap orang pasti ada kejenuhannya masing-masing, pasti ada kejenuhannya masing-masing, dan setiap orang memiliki versinya masing-masing untuk bagaimana solusi. Iya, cari solusi, fast charging atau bagaimana ya kan.
Itu biar tetap ada unit track-nya masing-masing. Oke, keren nih. Ya, saya banyak belajar nih dari Mas Ajis terkait bisnis-bisnis kayak gini nih, ya kan. Oke. Nah, untuk berikutnya nih Mas, kita banyak sekali yang mungkin kita harus bahas ya kan di sini. Apalagi terkait usia kan semakin lanjut nih. Bagaimana Mas Ajis membagi bagaimana eh, antara kuliah ya kan pastinya. Kan orang pasti memikirkan itu ya, kerja kuliah walaupun kerjaan itu kita katakanlah fleksibel atau freelance dan lain sebagainya. Tapi kan setiap pekerjaan pasti ada target dan tanggung jawab, bener kan? Betul. Nah, bagaimana untuk membagi waktu tersebut nih buat teman-teman semua yang masih menjalani masa-masa kuliah, banyak banget teman-teman semua, karena agar kita bisa membuka pikiran bagaimana mereka itu sambil kuliah pun mereka tetap bisa menghasilkan duit gitu. Oke. Dan juga tetap fokus pastinya. Berarti dari apa yang ditanyakan kakak tuh soal pembagian waktu ya, kayak gitu. Jadi Pembagian waktu dan memanage bagaimana ya waktu tadi ya, terus biar tanggung jawab juga di pekerjaannya itu gitu. Oke. Gitu. Kalau saya untuk kalau ada yang tanya mana yang harus diutamakan, Betul, mana yang harus diutamakan. kadang ada yang tanya seperti itu, mana yang harus diutamakan antara akademisi ataupun karir pas berbarengan kita sedang menjalani itu. Kalau saya bukan 100% kita bagi 80%, sisanya 20% kita milih, bukan yang dikorbankan salah satu, tetapi diri kita yang harus mau berkorban. Contoh misalkan kalau misal kita kuliah saja berarti kita punya banyak waktu. Nah, habis kuliah bisa ngerjain tugas. Tapi hal lain orang yang sambil kerja pasti kan nggak bisa momen itu. Kayak gitu. Setelah kuliah mungkin menyelesaikan tugas kerjaannya. Berarti yang dikorbankan bukan apa yang sedang kita jalani, tetapi kita sendiri yang harus berkorban, bukan pilihannya 80% 20%. Kalau saya kerjaan 100%, bisnis 100%, biar hidup kita 200%. Oh iya. Ya gitu ya. Nah, cara membaginya itu tadi yang agak sedikit susah kan pastinya Mas. Bagaimana kita memanage waktu ya kan, bagaimana kita belajar untuk menyelesaikan sebuah tujuan kita, bahwasanya tujuan kita adalah lulus dengan tepat waktu ya kan. Betul. Tepat waktu dan pada waktunya juga ya kan. Nah, dan juga kita tetap ada income yang masuk gitu loh. Tetap kita bisa sambil kerja itu tadi. Banyak sekali pekerjaan yang sekarang itu kayaknya bisa dijalani orang-orang yang kuliah gitu loh, ya kan? Bukan hanya di bidangnya Mas Ajis saja sebenarnya. Peluang banyak. Tinggal bagaimana kita mau mencoba atau tidak gitu. Berani mencoba atau tidak. Untuk bagaimana cara manage waktu ya? Kalau saya dulu kuliah memang siang hari. Oke, sama sih Mas, jam kerja ya kuliah. Iya. Ibaratkan weekday lah, hari-hari aktif gitu. Akhirnya saya bisa optimalkan malam atau di sela-sela jeda kuliah. Jeda kuliah pun saya manfaatkan untuk saya bisa bertemu sama orang dan kegiatan-kegiatan pekerjaan saya. Jadi saya yang mencari ruang waktu untuk saya selipin tugas kerjaan saya itu bisa dikerjakan kayak gitu. Nah, untuk kuliah sendiri saya sekarang untuk menjalankan perkuliahan itu versinya itu banyak, dalam arti itu ada yang mungkin metodenya bahasanya itu ya kuliah pada umumnya kayak sekolah di zaman SMA. Tapi saya mencoba esensinya kayak itu. Kuliah ini apa yang dicari sih sebenarnya kayak gitu. Ada momen satu momen ketika saya ada mata kuliah seperti satu mata kuliah gitu, berarti saya bisa belajar. Kalau waktu saya nggak banyak bisa tugas kelompok, saya bisa belajar ke ngelobi orang, ngelobi ke senior saya, lebih ke situ. Ini intisarinya seperti apa, tugasnya nanti seperti apa. Jadi itu semakin deket ya sama senior juga lebih ke relasi. Jadi kita sebenarnya hidup dengan relasi juga memang. Iya, semakin banyak teman kan, bahasa sering kita dengar tuh banyak rezeki. Betul. Umur panjang. Sebenarnya memudahkan hidup kita dari segi kuliah. Terus dari segi pekerjaan ya di planning itu tadi. Jadi jadwal kuliah kan itu udah nggak bisa digeser-geser.
bisa dong, ini saya kerja dosennya terus mau memaklumi kan nggak bisa. Berarti jadwal kuliah sudah keluar di satu semester itu, mulai saya buat nah ya ibaratkan target daily activity lah yang paling Iya, hal daily dasar itu activity. daily activity kayak gitu. Kalau daily activity hariannya ini pekerjaan saya bagaimana, saya tata ya dari pagi sampai mungkin nanti tidur. Setelah itu buat target goalnya apa, misalkan 1 minggu, 1 bulan kayak gitu. Oke. Jadi bukan masalah ke waktu tapi orientasi esensi hasilnya itu tadi. Oh, betul. Jadi kan kita Apa bisa yang kita caranya hasilkan kan ya? beda-beda. Betul. Jadi apa yang kita hasilkan sebenarnya, kita tahu apa yang kita hasilkan itu. Kita inginkan, kita tahu apa yang kita inginkan. Nah caranya itu jadi di planning. Di planning. Oke. Target. Oke, luar biasa benar-benar. Oke, jadi kita banyak belajar nih dengan Mas Ajis untuk segmen kali ini nih. Banyak hal yang mungkin anak muda lakukan ya Mas, yang nggak hanya mencari income, Iya. mencari relasi dan lain sebagainya. Itu memang ya sedikit banyak kita tahu lah bahwasannya apapun yang kita lakukan itu perlu adanya uang, ya kan? Ya segalanya butuh uang, tapi Iya. tidak semuanya dipatok dengan uang, ya kan? Kalaupun ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang adalah ya relasi itu tadi. Karena dari relasi itu uang akan datang, ya rezeki tadi. Betul, ya kan? Oke, Mas, ini sedikit lebih dalam lagi nih. Bagaimana kalau misalkan kita cowok ya kan, kita nggak mengingkari itu semua lah intinya. Pasti ada sesuatu, ada momen di mana kita itu pasti suka dengan lawan jenis pastinya ya kan, cewek. Nah kan, pada saat kesibukan kita semakin padat kayak gini, semakin padat, tujuan kita ada, bagaimana kita juga bisa membagi itu semua? Mungkin kalau Mas Ajis itu tetap hubungannya itu tetap ini ya, tetap terjaga gitu. Kita tahu kan kesibukan masing-masing yang kayak gimana ya kan. Nah itu sekarang bagaimana? Apakah memang kita perlu cari seorang atau cewek yang mengerti kita dengan keadaan kita, atau memang bagaimana kita berdiskusi dengan dia, atau bagaimana, atau kembali lagi ke komitmen? Lebih dalam lagi soal cewek nih ya. Yang banyak ditunggu soal itu sih Mas kayaknya. Soal asmara ya. Asmara sedikit banyak nih. Kalau topik yang ditanyakan itu mungkin expertnya kayaknya kamu. Ya, tapi ini kalau dilempar pertanyaan ke saya ya, nanti saya jawab dengan versi saya kok Mas. Oke. Kayak gitu. Untuk ini ya, saya bercerita dulu ya. Bercerita, jadi, boleh. Jadi selama saya beraktivitas sama bersosial sama teman kerja kayak gitu, saya juga sudah punya prinsip untuk tidak menjalin hubungan sesama itu kerja. Jadi tidak dengan satu kantor atau satu relasi gitu ya, satu kerjaan pokoknya gitu. Kayak gitu. Karena nanti gimana Mas? Takut nanti tahu atau gimana kalau misalkan kita deket sama yang ini atau gimana nih Mas? Itu lebih jelas loh di sini nanti. Mungkin secara umum iya nanti akan ada hal-hal yang mengganggu di pekerjaan, kefokusan kerja kita. Betul. Kayak itu masalah kecil ya. Harusnya kita bisa optimal waktu untuk kerja, tapi hal-hal nggak penting itu bisa menambah efisien waktu ya kayaknya. Nah ya jadi saya nggak kalau soal pasangan seperti itu ya, sampai mungkin bertahun-tahun ya. Jadi kalau suka naluri. Oh iya betul. Nah tetapi untuk menjalin hubungan jujur aja ya saya nggak yang bisa yang seperti itu, dalam arti nggak pacaran atau apa gitu. Nah itu mungkin nilai ya mungkin aneh atau gimana, tapi saya kira beberapa tahun saya tidak bergelut itu malam minggu itu mungkin tapi saya pernah pernah dong kayak ya, nanti pernah ya. Bisa lah berbicara istilahnya yang ditahu pengalaman kayak gitu. Nah tetapi apa yang saya bisa jalani ini atas dasar memang tidak ada campur seperti itu,
nggak ada kayak malam minggu ini kayak gitu. Nah cuman Nggak ada dulu satnek gitu, nggak ada ya pokoknya. nggak ada kayaknya. Tapi tahu-tahu liburan bareng keluar pulau gitu kayaknya. Ya itu lebih berkualitas. Ya, Lebih berkualitas dan lebih aman kayaknya. Nggak bercanda sih, bercanda. kalau ini yang ditanyakan tadi mungkin lebih ke ya kualitas Iya, kualitas. hubungan sih. Kualitas hubungan, betul, kualitas hubungan. Jarang mungkin ya, bukan nggak pernah ngubungin, jarang komunikasi, tapi nanti kalau ada hal yang penting ya biasa saya telepon, saya ketemu langsung, atau mungkin waktu-waktu yang ketemu sama dia itu berkualitas. Tapi jujur untuk komunikasi saya masih, kalau untuk untuk klien atau mungkin partner ya, itu number one, fast response. Tapi untuk hal yang lain biasanya saya lebih nomor 2 ada. Kadang orang bilang ini Aziz nih kenal kayak gitu, tapi kayak nggak pernah ini. Nah itu bukan karena saya nggak ini ya pilih-pilih teman, memang nggak sempat. Betul sama sih, saya pun juga sama. Punya fokus masing-masing. Mana yang menjadi prioritas, bukan tidak jadi prioritas, bukan pilih-pilih, bukan. Tapi mana yang memang urgent untuk kita jawab gitu loh, dan kita langsung fast respon di mana gitu kan. Iya. Oke, luar biasa. Mungkin lebih aman kan ya. Iya. Lebih amannya kayak gitu sih Mas, betul. Oke, kita tutup segmen 1 dulu, kita lanjut di segmen kedua. Tetap nantikan di segmen selanjutnya Relung Hati.